Selamat datang di Fakta Tersembunyi. Kisah tragis menimpa Ibu Lilis, seorang nenek berusia 51 tahun dan cucunya yang baru berusia 3 tahun. Keduanya harus meregang nyawa di tangan anak dan suaminya sendiri. Ibu Lilis ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya dimutilasi menjadi beberapa bagian, sebagian dibakar, dan bahkan dikuliti dalam upaya pelaku menghilangkan jejak dari perbuatan keji tersebut. Yang mengejutkan, pelaku utama dari tindakan ini adalah Yanti Rustini. Ia adalah putri kandung korban sekaligus ibu dari sang balita. Yang mengejutkannya lagi, dalam melancarkan aksinya, Yanti tidak sendirian. Cahya yang merupakan ayahnya sekaligus suami korban turut terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Bagaimanakah sebenarnya kasus tragis ini bermula? Simak terus Fakta Tersembunyi. Pagi itu, suasana di Desa Cibenteng, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, mendadak gempar. Pada April tahun 2025, ketenangan di desa itu terusik oleh temuan mengerikan ketika seorang warga secara tidak sengaja menemukan sebuah tengkorak kepala di area perkebunan. Tak lama berselang, di lokasi yang tak jauh, potongan tubuh lainnya ditemukan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa tengkorak tersebut adalah milik manusia, bukan milik hewan yang sebelumnya santer diperbincangkan. Atas inisiatif warga, akhirnya penemuan ini dilaporkan kepada pihak berwajib. Kasus ini ditangani langsung oleh Polres Cianjur. Kapolres Cianjur, AKBP Rohman Yongki Dilata, dan segenap jajarannya segera melakukan penyelidikan guna mengungkap siapa sosok di balik mayat yang hanya menyisakan tulang belulang tersebut. Kecurigaan polisi mengerucut pada hilangnya seorang perempuan bernama Lilis yang berusia 51 tahun dan seorang balita berusia 3 tahun yang merupakan cucunya. Kecurigaan polisi muncul setelah beberapa warga yang merupakan tetangga Lilis mengaku tidak pernah melihat kemunculannya beberapa minggu terakhir ini. Dan benar saja, saat polisi mendatangi rumah mereka, fakta yang mengerikan pun terkuak. Lilis dan cucunya ternyata menjadi korban pembunuhan keji. Pelaku tak lain adalah Yanti Rustini dan Cahya, yang merupakan putri kandung dan suami korban. Saat diinterogasi pihak berwajib, Yanti dan Cahya sempat mengelak. Mereka mengaku tidak mengetahui keberadaan korban. Namun saat polisi berhasil menemukan bukti-bukti kuat, Yanti dan Cahya hanya bisa tertunduk dan mengakui semua perbuatannya. Polisi berhasil menemukan beberapa foto korban yang sudah tak bernyawa di dalam ponsel Yanti. Dalam foto tersebut, korban terlihat dipenuhi cairan merah dan dalam keadaan sudah terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Yang tak kalah mengejutkan, saat ditanyai terkait keberadaan anaknya yang masih balita, Yanti mengaku juga telah membunuhnya. Ia berdalih, anak itu terbangun dan melihat peristiwa itu ketika Yanti menghabisi nyawa ibunya. Yanti dengan tega membekap mulut anaknya yang masih balita agar tidak berteriak hingga akhirnya sampai tewas. Kekejaman mereka tak berhenti sampai di situ. Untuk menghilangkan jejak, jasad Lilis dan balita itu dimutilasi, potongan tubuhnya dibakar, sebagian direndam di air agar terlihat seperti daging yang membusuk, dan sisanya dibuang di beberapa lokasi yang berbeda. Semua ini dilakukan untuk menyamarkan aksi biadab mereka. Setelah polisi melakukan pengembangan dan penyelidikan mendalam, polisi menemukan sebuah fakta baru bahwa ternyata Yanti sudah menyusun rencana jahat ini sejak tanggal 21 April. Ia sengaja pamit kepada suaminya untuk menginap selama 2 minggu di rumah ibunya. Sementara ayahnya, Pak Cahya, ia turut terlibat dalam aksi keji ini. Ia terhasut bujukan putrinya agar mau membantunya menghabisi nyawa Ibu Lilis. Pak Cahya yang sedang terlilit hutang, kalap melihat perhiasan yang dipakai istrinya. Kalau ia dan putrinya berhasil menyingkirkan istrinya, tentu ia bisa menguasai harta milik Ibu Lilis berupa gelang dan kalung emas. Pada malam itu, Pak Cahya turut memegang kedua kaki istrinya saat putrinya Lilis mencekik leher istrinya. Untuk menutupi kejahatan mereka, Yanti dan Pak Cahya melakukan berbagai cara untuk mengelabui petugas, mulai dari berpura-pura mengalami gangguan kejiwaan,
sampai berdalih bahwa pembunuhan itu terjadi karena mereka mendapat bisikan-bisikan. Kepala Desa Cibanteng, Nuryani menjelaskan bahwa sebelum ditangkap polisi, Yanti dan Pak Cahya beraktivitas seperti biasa. Hal itu membuat warga tidak menaruh curiga sama sekali. Pak Cahya melakukan rutinitasnya di ladang dan masih tetap bekerja sebagai buruh pecah batu di kampung. Sementara Yanti masih sering berbelanja ke warung dan beraktivitas di rumah seperti biasa. Ia juga menambahkan, kecurigaan warga mulai muncul ketika Lilis dan anak Yanti yang masih balita tak pernah terlihat berinteraksi. Biasanya, sang anak ini sering jajan ke warung, dan Bu Lilis juga tidak pernah terlihat yang biasanya sering duduk di depan rumah seraya berinteraksi dengan tetangga. Hal itu membuat warga bertanya-tanya. Warga curiga tapi juga bingung. Soalnya, para pelaku ini seolah beraktivitas tanpa beban, seperti tidak pernah terjadi tindakan pembunuhan, kata Nuryani. Kasat Reskrim Polres Cianjur menegaskan bahwa motif dibalik pembunuhan ini adalah sakit hati. Yanti merasa dikucilkan oleh ibunya sejak kecil dan merasa diperlakukan tidak adil seperti saudaranya yang lain. Sedangkan pembunuhan balita dilakukan semata-mata karena ia terbangun dan dikhawatirkan akan mengadu kepada orang lain. Dalam kasus ini, upaya pelaku untuk berpura-pura mengalami gangguan kejiwaan menggarisbawahi betapa pentingnya memahami dan mengatasi masalah kesehatan mental. Meskipun dalam kasus ini terbukti hanya alibi tersangka, namun dalam banyak kasus di mana masalah kejiwaan yang tidak ditangani dapat berujung pada tindakan yang ekstrim. Konflik dalam keluarga harus diselesaikan dengan akal sehat, bukan dengan membiarkannya menumpuk hingga berujung tindakan kekerasan. Sedang pengelolaan keuangan yang buruk dapat menciptakan keputusasaan yang berujung pada kejahatan. Kini Yanti dan Cahya harus mendekam di ruang tahanan Polres Cianjur. Mereka dijerat dengan pasal berlapis tentang perlindungan anak, serta pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa tekan subscribe agar channel kami semakin berkembang. Dan silahkan tulis di kolom komentar untuk request kasus yang akan dibahas selanjutnya. Inilah fakta tersembunyi.